Halo Sobat Pena, selamat datang di channel Pena Hitam, sebuah channel yang mencoba membahas kisah mitos, fenomena mistis, dan teori-teori sisi gelap yang tak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, like, komen, dan subscribe apabila kamu menyukainya. Keberadaan makhluk mitologi pada umumnya hampir tersebar merata di setiap wilayah, bahkan di setiap negara memilikinya. Biasanya, sosok makhluk mitologi sering dikaitkan dengan jelmaan yang menyeramkan dan berukuran tubuh tak lazim biasanya. Nah, selain dari perwujudan yang dinilai tak masuk akal itu, biasanya keberadaan makhluk mitologi juga sering dikaitkan dengan kisah-kisah yang tak rasional dan sulit diterima akal pikiran. Namun, namanya juga mitos. Semakin banyak keanehan yang terjadi, maka semakin populer. Kisah-kisah dari makhluk mitologi bukan hanya ada di negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun biasanya memiliki ciri khas mitologi yang sering menjadi bahan obrolan atau hanya sekedar bahan olok-olokan saja. Seperti kisah dari sosok misterius asal Jerman yang sangat populer karena biasa dijadikan bahan obrolan di tengah tongkrongan masyarakat, yakni kisah sang penembak jitu Der Freysus. Saya tidak tahu bagaimana pelafalannya, tapi dari Google sih Der Freysus, tulisannya Der Freysus. Oke, lanjut. Menurut sumber yang didapat, Der Freysus ini merupakan sosok makhluk mitologi menjelma sebagai sniper atau disebut marksman yang memiliki tubuh sangat menyeramkan. Der Freysus ini digambarkan sering membawa senapan di tengah hutan dengan tubuh yang hancur, karena katanya dulu semasa hidup ia jatuh dari tebing. Nah, secara pengertian bahasa, Der Freysus ini memiliki arti sang pembebas keadilan. Menurut kisah mitos yang tersebar, dahulu kala Der Freysus merupakan seorang sniper ulung dan terkenal. Namun, jauh sebelum dia terkenal, ia dikatakan adalah seorang penembak yang sangat amatiran, bahkan tidak bisa menembak babi liar dari jarak yang sangat dekat. Nah, suatu hari aksi perburuan si Der Freysus ini dilihat oleh seorang penyihir misterius. Sang penyihir yang mengenakan jubah ala-ala iblis pencabut nyawa yang sering digambarkan dalam serial film horor itu kemudian merasa iba dan menyambangi si pemburu atau dalam hal ini si Der Freysus. Kemudian si penyihir ini memberikan sebuah pesan. Nah, penyihir tersebut menyamar menjadi seorang penjual barang-barang antik dan menawarkan 7 peluru kepada penembak jitu itu. Kita panggil saja The Marksman ya, yakni dengan satu syarat. 6 peluru pertama akan mengenai apapun yang marksman itu ingin jadikan target, tapi pada peluru ke-7 tidak akan mengikuti target si marksman atau si penembak ini dan memilih jalur tembak sendiri. Maksudnya si 6 peluru ini akan manut atau nurut kepada si the marksman. Tapi yang 1 peluru terakhir itu akan meleset dari target si marksman. Nah, di luar dari syarat itu the marksman pun menyetujuinya. Nah, siapa sangka ternyata hal tersebut menjadi awal malapetaka bagi si the marksman. Si penembak jitu itu kemudian dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai pemburu terbaik di desanya. Dia terkenal lah, langsung viral kalau mungkin pada sekarang, karena ia membawa hasil banyak babi hutan setiap harinya. Entah bagaimana caranya dan tidak begitu detail ceritanya. Nah, babi demi babi ia peroleh. Kok nggak enak ya? Maksudnya babi hutan demi babi hutan ia tangkap. Aksinya tersebut membuat salah seorang gadis desa terpincut dan jatuh cinta kepadanya. Dan mereka berdua kemudian menjalin sebuah hubungan. Pada saat itu masih dipenuhi suasana romantis dan sangat bahagia. Namun, sang penembak lupa akan perkataan dari penyihir dan terlalu cepat menggunakan 6 pelurunya. Der Freysus ini menggunakan semua 6 peluru, dan ketika dia menembakkan yang ke-7, peluru itu tersesat, meleset dan mengenai dada sang kekasihnya yang membuat sang gadis terbunuh saat itu juga. Mendengar kabar itu, sang penyihir kembali menghampiri Der Freysus yang putus asa dan menganggap dirinya sebagai iblis karena membunuh kekasihnya sendiri. Sang penyihir pun memberi sebuah nasihat agar si penembak bertobat dari keangkuhannya untuk selalu dipuji orang. Maksudnya, sang penyihir pun memberi nasihat agar si penembak bertobat dari keangkuhannya karena selama ini ia hidup ingin selalu dipuji oleh orang. Nah, dalam nasihatnya, jika hal tersebut dilakukan, maka sang penyihir yang menyamar jadi pedagang tersebut menjanjikan si penembak akan dipersatukan kembali dengan gadis itu di surga nanti. Si marksman pun mencoba untuk mengikuti apa saran dari penyihir.
Tetapi dalam prosesnya dia dikuasai oleh hawa nafsunya, karena dia melihat ada gadis lain di desa yang lebih menarik. Dia pun menikahi gadis tersebut dan dia membangun sebuah hubungan. Bahkan dia melupakan gadis yang ia bunuh tempo lalu. Singkat waktu 1 tahun setelah tragedi peluru menembus dada sang kekasihnya itu, Francis pergi ke hutan bersama kekasih baru. Namun naas, di tengah perjalanan ia dengan kuda yang ia tumpanginya terpeleset ke tebing di tepi hutan yang membuatnya jatuh hingga mati dengan kondisi tubuh hancur bersama sang kekasih barunya. Sejak kejadian tersebut, banyak warga yang mengatakan melihat sosok pemburu di hutan dengan membawa tembakan dan sering menakut-nakuti warga dengan menembakkan senapan tanpa peluru ke udara. Mungkin ibarat tembakan start di awal para atlet lari ya, kayak gitu. Dar gitu. Oke, lanjut. Cerita rakyat tentang Francis ini memang lumayan populer pada tahun 1500-an ya, sampai 1700-an di Jerman. Kisah ini pertama kali ditulis dalam Das Gespensterbuch atau buku hantu, sebuah buku kumpulan cerita hantu dari rakyat Jerman yang dikumpulkan pada tahun 1810-an dan diterbitkan dalam 5 jilid. Kisah tersebut kemudian menjadi inspirasi sebuah opera karya Karl Maria von Weber. Demikian kisah sang marksman dari Jerman ini. Jika kamu ingin mempelajari lebih soal mitos hantu ini, bisa dilanjutkan di kolom komentar. Juga kritik dan saran silahkan kita berdiskusi bersama. Saya pamit undur diri dan terima kasih.